hal yang sangat krusial biasanya dalam sebuah kebijakan itu kan pasti ada yang dinamakan produk anggaran. Nah, ini setahu saya memang anggaran-anggaran yang diposkan untuk desa itu pada implementasinya itu seperti piramida yang terbalik seperti itu, Bun. Jadi dari atas itu besar, kemudian sampai di bawah itu nggak tahu kok ujung-ujungnya tinggal rapis. Ya, nah itu apakah pengaruh dalam artian besar kecilnya anggaran itu dalam konteks pemberdayaan desa itu sendiri? Bagaimana Pak Koco? Kalau saya sebenarnya bukan di masalah anggarannya, artinya sekecil apapun anggaran masuk ke desa, kalau kemudian diberikan otorisasi desa, mengembangkan potensinya, itu akan menjadi lebih berdaya. Salah satu contoh yang sempat ada satu pemberitaan di media, umpamanya salah satu desa di Cina itu setiap warganya sekarang memiliki tabungan minimal 1 miliar. Itu dari desa, diberikan oleh desa. Dan itu mereka berdayakan sendiri. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena desa, kepala desa dan pemerintahan desa itu pada saat ada investor masuk dan seterusnya memposisikan bahwa desa itu bagian dari kepemilikan bisnis yang ada di desa itu. Makanya saya bilang tadi, saya apresiasi terhadap gagasan badan usaha milik desa. Cuma saya yang kurang apresiasi adalah ketika badan usaha milik desa ini kelaminnya tidak jelas. Artinya apakah dia itu badan usaha, bisnis, atau badan sosial. Karena kita juga sempat diskusi dengan waktu itu kita teman-teman relawan desa pernah silaturahmi dengan Pak Menteri Koperasi makanya. Ketika kita bicara Pak, ada badan usaha milik desa yang secara kebijakan itu ada. Terus pembinaannya di mana? Beliau sampaikan, oh itu tidak masuk di wilayah koperasi karena bentuknya bukan koperasi. Pas kita main ke dirjen perdagangan gitu kan, perindustrian, mereka bilang, oh itu tidak masuk di wilayah kita karena kita pembinaannya di usaha kecil. Dan ini kepemilikannya kan bukan orang per orang usaha kecil. Artinya apa? Ini barang tidak jelas. Nah makanya kemarin saya sampaikan ke rapat dengar pendapat umum kemarin, saya usulkan, oke lah, kasih pintu saja. Badan usaha milik desa itu bisa berbentuk perseroan. Kalau dia berbentuk perseroan, ada investor masuk, saya tinggal bilang, oke, kamu boleh bangun di sini, ya kan? Golden Share untuk desa berapa? PT-nya desa namanya ini. Oh enggak, masuk di situ. Ada sistem progres saham di situ. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman pada saat dengar pendapat, umpamanya ketemu dengan salah satu teman dari Bojonegoro, Ponorogo. Kita diskusi kecil dan seterusnya. Karena kecerdasan seorang kepala desa ini, maka tanah desa, tanah kas desa yang kebetulan ada di lintasan jalan yang memang strategis, itu disepakati disewakan kepada salah satu restoran yang dia sudah punya jaringan demikian luas, dan komitmennya jelas. 20 tahun Anda keluar dan bangunan ini punya saya. Kalau Anda mau masuk, sewanya jadi lebih mahal. Artinya apa? Ada pemikiran dia yang berpikir panjang, bukan berpikir jangka pendek. Bukan berpikir besok saya dapat apa, bukan. Tapi anak-anak saya ke depan dapat apa. Dia kemarin sempat diskusi dengan saya, punya sumber air gitu kan, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan ke Sukovindo, ternyata kualitasnya lebih bagus daripada Aquan. Dia sedang berpikir, Mas bagaimana ini? Kalau menurut saya yang jadi handicap kita adalah di payung badan usaha milik desanya. Kalau sudah ini payungnya diakui sebagai badan hukum usaha, maka ya udah tinggal cari investor atau cari pinjaman, dikembangkan di situ, dia punya sumber pengelolaan sumber mata air. Ini yang saya agak ingin hasrat ingin bertanya ini Bapak begini. Itu seandainya badan usaha milik desa itu nanti terwujud, itu dia di bawah komando kementerian apa Pak? Takutnya begini, kalau yang sudah belum jadi, nggak ada yang mau nerima, giliran sudah jadi rebutan. Sekarang kan gini, kalau itu badan usaha milik desa dan kemudian dia bisa berbentuk perseroan gitu kan, artinya di situ kemudian dia bisa melakukan hubungan hubungan bisnis dia diakui, hubungan perbankan dia diakui kan gitu. Nah kalau pemerintahan itu kan kepemilikan atas perusahaan ini miliknya desa, kan itu aja. Bahwa kemudian
sekarang gini, contoh aja, PNPM, demikian banyak dana tergelontor di situ. Pertanyaan saya sekarang, Pamsimas umpamanya, fasilitas dari negara, ya, tower dan seterusnya, air dan seterusnya. Kenapa sih itu tidak dijadikan embrio badan usaha milik desa untuk air minum, air bersih masyarakat? Nah sekarang yang apa namanya keuangan itu, yang kayak koperasi, yang PNPM apa namanya, UPK. Nah itu pertanyaan saya. Jadi yang pemiliknya siapa sekarang? Desa dari mana? Desa dari mana? Harusnya desa. Ya seharusnya. Artinya yang sekarang ini produk pemerintahan difokuskan untuk pemberdayaan desa harusnya. Itu kan duit dari negara diturunkan, kemudian diakui, kemudian sekarang dibentuk semacam koperasi. Kalau semacam koperasi maka yang anggota saja yang punya hak atas itu. Kalau kita tetap lurus dalam konteks koperasi, ya kan? Nah, ketika kemudian ini koperasi, artinya negara memasukkan ke sini untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga keuangan mikro yang dulu sebenarnya sudah ada, BKD, Badan Kredit Desa, ya Bu ya. Itu tanggung jawabnya jelas, BRI unit harus bertanggung jawab dan seterusnya. Itu malah tidak dijalankan, malah bikin baru yang seperti ini. Nah ini BUMDes itu pernah muncul di tahun 1996. Oh ya? Ya. BUMD. Ya. BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. BUMDes namanya waktu itu. Di Depdagri sudah didesain itu sampai ke pelatihan, tapi berhenti sampai di tataran ide. Sudah dilatih juga, tapi belum muncul juga. Sekarang ide itu dikeluarkan. Saya takutnya itu dikeluarkan hanya untuk sebagai tawar menawar ini loh. Ini ada niat baik dari pemerintah. Persiapan itu nanti gitu. Perkara nanti karena tidak didesain secara baik. Jadi pernah gini Bu, pernah saya diskusikan gini dengan teman-teman Depdagri waktu itu. Pertanyaannya ketika Badan Usaha Milik Desa nih, itu tanggung jawab. Artinya mereka merasa bahwa tanggung jawab dia secara administratif bagaimana membuat Badan Usaha Milik Desa dan seterusnya. Tanggung jawab pengelolaan bisnis mestinya departemen lain, tetapi departemen lain nggak menangkap itu. Ya, saya bilang ya kalau Anda mainnya kayak gini ya main-main aja. Udah kasih aja kesempatan untuk dia punya PT, selesai kan? Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Bapak? Ini Pak Susanto di Ungaran. Pak Susanto. Ya bagus itu. Gimana Pak? Apa? Desaku tak berdaya. Oh iya, tak berdaya itu kan. Menarik itu. Iya. Tapi itu ya sakjane ngelindur wong tak berdayanya udah lama itu. Oh gitu lah, ini makanya untuk bangkitkan Pak. Saya mau bilang gini, saya kebetulan orang yang masih menangi zaman Orde Lama sama zaman Orde Baru gitu ya. Zaman Orde Lama itu desa itu benar-benar otonom gitu ya. Otonom dalam artian ya banyak hal. Itu di situ ada polisi desa, itu kan. Jadi kalau ada masalah kriminal di mana desa itu tidak bisa mengatasi, baru diserahkan ke polisi negara, itu kan. Itu satu. Terus secara ekonomi karena basicnya itu kebanyakan pertanian, dulu ada namanya lumbung desa. Itu, nah lumbung desa sekarang sudah diambil dorok gitu loh. Itu sebenarnya kalau desa tidak berdaya itu lama udah digerogotin lama sekali lah. Sekarang itu sudah pingsan malah sudah mati itu. Oh gitu dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang kalau mau memberdayakan desa lagi, saya kira ya harus dikembalikan kayak dulu lagi itu. Cuma celakanya di desa itu kan masyarakat itu spirit spirit kegotong royongannya itu kan ya sudah pudar juga gitu loh. Itu apa ya sebenarnya ya individualisnya jalan pula itu. Nah, celakanya lagi, program-program yang di situ dengan stempelnya itu pemberdayaan masyarakat sesungguhnya juga letoi juga itu. Karena dia itu tidak mampu mengembalikan institusi desa secara otonom. Jadi nggak tahu apakah yang salah undang-undangnya, apakah yang salah itu program-program itu. Ya macam-macam kan, ada P2, ada PPK dulu macam-macam. Itu programnya itu hanya berhasil membawa
duit ke desa tetapi gagal membangun institusi desanya. Karena tujuannya kan sebenarnya bagaimana masyarakat bisa mengambil keputusannya sendiri, tetapi semuanya diatur bagaimana. Jadi sebenarnya itu apa namanya, sebenarnya omong kosong. Karena semangat bersatunya itu karena dikelebetin duit ini loh, ada 500 juta ya, dari mana? Padahal dulu zaman lama itu nggak ada duit itu yang ke desa. Jadi spiritnya itu benar-benar swadaya, swadesi gitu kan. Tapi kalau sekarang sih, wah kalau saya itu ngelindur itu. Terus terang aja. Kalau tidak di semangat istilahnya itu dikembalikan lagi desa menjadi desa otonom, itu hampir susah itu. Pak Susanto, iya. Panjenengan yakin tidak bahwa kedepannya ini sebuah produk yang akan dilegalkan ini akan membuat desa menjadi berdaya, Bapak? Iya, persoalannya begini. Melihat kepala desa itu powerful. Nah, kalau diiming-imingi lagi badan usaha milik desa, di situ kepala desa itu semakin powerful lagi, itu mengerikan itu. Gitu loh. Kalau saya teriak politika itu harus dibangun di desa itu. Iya. Nah, itu yang namanya LP, Lembaga Permusyawaratan Masyarakat ya, apa itu namanya? BPD sekarang. Apa BPD ya? BPD ya sekarang. BPD itu juga di bawah kepala desa bagaimana? Saya kira lucu. Jadi di Indonesia itu kelucuan itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi sebenarnya itu tadi karena berdaya dan memperdaya itu bedanya tipis. Jadi harus hati-hati itu. Stempelnya memberdayakan, tapi pada dasarnya kelakuannya memperdaya. Gak percaya kalau saya itu. Terima kasih. Pak Susanto. Nah, itu tanggapan yang luar biasa sekali dari Ungaran, Bapak. Ternyata memang respon yang luar biasa dari Pak Susanto. Tapi saya harap akan ada respon-respon lain di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Menggagas Revolusi, bukan sekedar bicara.